Selamat siang adik-adik. Dari ini kita akan memulai perkuliahan tentang manajemen laboratorium, pertemuan setelah ujian tengah semester. Ada 3 hal yang akan kita bahas setelah ujian tengah semester ini, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan di laboratorium, yang kedua adalah struktur organisasi laboratorium, dan yang ketiga kita akan membahas tentang sumber daya manusia di laboratorium. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu tentang fungsi manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari dan kegiatan klinis sehari-hari. Karena fungsi laboratorium itu adalah menjaga kelancaran penggunaan laboratorium, menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian jika itu laboratorium pendidikan, maka dia membuat format peminjaman dan pendokumentasian atau pengarsipan. Jadi fungsi manajemen ini sangat penting mendukung fungsi teknis laboratorium dalam menegakkan diagnosa. Nah, siapa sih yang dianggap sebagai pemimpin? Saya akan menyampaikan tentang teori-teori konsep kepemimpinan. Yang pertama adalah konsep tradisional leader atau konsep kepemimpinan tradisional, yaitu seorang pemimpin yang dianggap, ditunjuk, dipilih, dikukuhkan sebagai seorang pemimpin berdasarkan kapasitas kemampuan fisik, mental, dan psikologisnya. Jadi kepemimpinan secara tradisional ini menggunakan metode siapa yang paling kuat, siapa paling berani, dan siapa yang paling santun. Contohnya, apakah kepemimpinan di laboratorium dipilih berdasarkan hal semacam ini? Ya, coba adik renungkan. Selanjutnya adalah kepemimpinan terlahirkan. Teori bahwa pemimpin ini terlahir dengan karakteristik mudah, gampang untuk membuat orang lain tunduk atau mengikuti petunjuk dan arahannya. Bagaimana proses kepemimpinan ini terbentuk? Salah satu contohnya adalah pada sebuah hierarki kerajaan misalnya. Ketika seorang terlahir di sebuah lingkungan kerajaan, maka ketika dia terlahir, dia sudah diberikan gelar atau diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin, meneruskan proses pengelolaan dalam lingkungan kerajaan tersebut misalnya. Ini adalah tipe pemimpin disebut dengan born leader. Apakah di laboratorium seperti ini atau adik menjumpai hal-hal yang seperti ini? Maka ini adalah konsep kepemimpinan born leader. Selanjutnya adalah konsep kepemimpinan utama atau primal leader, di mana seseorang individu jadi pemimpin yang terbentuk karena dia melakukan olah diri sehingga dia menjadi seorang yang ahli, bermutu, berkualitas, profesional, bijak, dan memiliki keterampilan fungsional sehingga dia ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, bagaimana di laboratorium? Apakah bisa menggunakan konsep seperti ini untuk menunjuk sebuah kepemimpinan? Coba direnungkan bersama-sama ya. Nah, selanjutnya adalah saya
Sebagai seorang pemimpin, maka apa sebenarnya yang dipimpin oleh seorang pemimpin? Yang dipimpin seorang pemimpin itu mencakup dua hal. Ada yang disebut dengan jasad kasar dan jasad halus. Jadi seorang pemimpin, dia mengkomandoi manusia yang lainnya secara fisik atau yang disebut dengan jasad kasar dan secara psikologis. Sehingga fungsi pemimpin dalam sebuah organisasi itu tidak hanya mencakup bagaimana memberikan tugas sesuai dengan kompetensinya di laboratorium, tapi juga berkaitan dengan jasad halusnya, yaitu bagaimana memberikan motivasi, dukungan, moral, semangat, kekompakan dalam sebuah organisasi kerja laboratorium kesehatan. Nah, sehingga dalam menjalankan prinsip kepemimpinannya, seorang pemimpin ini berada pada dua hal tersebut. Setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya. Oke. Nah, kita bicara selanjutnya adalah masalah struktur organisasi di laboratorium. Dalam laboratorium kesehatan atau organisasi apapun itu pasti ada yang namanya struktur. Dan kalau tidak ada struktur, tidak ada kepemimpinan. Jadi harus ada struktur. Kemudian ada komponen dalam struktur tersebut, ada sumber daya manusianya. Dan yang terakhir juga ada deskripsi tugasnya. Nah, kita bahas contoh-contoh tentang struktur laboratorium ya. Pada contoh nomor 1 ini ada kepala laboratorium, kemudian mengkoordinasi 8 bagian, 3 di bagian kotak yang bagian atas, kemudian 5 kotak yang ada di bawahnya. 3 kotak di bagian bawah kepala laboratorium itu disebut dengan bagian administratif. Fungsinya menjalankan fungsi manajemen laboratorium seperti pelayanan pemeliharaan, SDM, administrasi keuangan, logistik, rekam medis, pengarsipan, dan pemasaran. Sedangkan kotak yang ada di paling bawah itu adalah fungsi tugas fungsional ya, fungsional. Jadi meliputi tugas pemeriksaan, pra-analitik, analitik, pasca-analitik, pemantapan mutu internal dan eksternal. Ada laboratorium yang membagi strukturnya semacam ini. Ada pula yang membagi strukturnya semacam ini pada contoh 2, di mana kepala laboratorium mengkoordinasikan 4 bidang saja, yaitu sekretaris dan juga bidang-bidang teknis. Nah, fungsi sekretaris di sini mengkoordinasikan seluruh kebutuhan fungsi laboratorium, baik administrasi, keuangan, tarif, promosi, informasi, pemasaran, dan lain sebagainya. Sedangkan 3 bagian di bawahnya adalah fungsi teknis laboratorium sendiri. Oleh karena itu, saya ulang di depan tadi, saya menyebutkan fungsi manajemen dalam laboratorium kesehatan sangat penting dalam mendukung fungsi teknis penegakan diagnosa di laboratorium. Nah, sebagai sebuah organisasi, pastinya laboratorium kesehatan memiliki pilar-pilar aktivitas organisasi. Ada yang disebut dengan value atau nilainya, ada yang disebut dengan strukturnya yang tadi saya contohkan. Kemudian ada bagaimana caranya pemilihan kepemimpinannya, syaratnya, metodenya. Kemudian bagaimana proses manajemennya, apa tugas pokok, fungsi masing-masing bagiannya. Kemudian ada sistem informasi yang digunakan, seperti apa, tata kerja dan kemitraan, siapa saja yang menjadi mitranya dia.
kompetensi apa saja yang harus ada dalam organisasi laboratorium itu, bagaimana proses kontrol dilakukan, bagaimana proses kinerja, dan bagaimana proses pembayaran paymentnya dilakukan. Nah, tugas praktikum kali ini adalah lakukan identifikasi pilar-pilar organisasi laboratorium klinik. Jadi adik bisa mencari profil laboratorium klinik. Profilnya boleh laboratorium rumah sakit, laboratorium swasta. Kemudian carilah nilainya, apa visi, misi, dan semboyan laboratorium tersebut. Nah, tuliskan. Kemudian bagaimana bentuk struktur organisasinya, tuliskan. Nah, bagaimana proses pemilihan syarat sebagai kepala laboratorium yang ada di sana, tuliskan. Kalau tidak ada, minimal adik bisa melihat bahwa dia itu kepemimpinannya dipilih secara apa, traditional leader, born leader, atau primal leader. Kemudian apa saja tupoksi setiap bagiannya, dia menggunakan sistem informasi apa, apakah laboratorium information system dan sebagainya. Siapa saja yang menjadi mitra dia, misalnya penyedia reagen, penyedia alat dan bahan siapa, gitu ya. Kompetensi apa yang dibutuhkan bagi orang-orang untuk bekerja di laboratorium itu, bagaimana mekanisme kontrol terhadap hasil laboratorium tersebut, berapa kali dia melakukan pemeriksaan mutu internal maupun eksternal. Kemudian bagaimana dia performance-nya, ya, apakah dia pernah mendapatkan apresiasi dalam kinerjanya. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses K3 ya, ini bukan pembayar tapi K3 itu dilaksanakan seperti apa. Mungkin itu tugas praktikum pada hari ini. Selamat belajar. Nanti tugas diketik ya di dalam format Word. Nanti saya buatkan portal di e-kampus, bisa dikirimkan di sana. Terima kasih. Semoga tetap sehat dan bersemangat. Selamat siang.